Berhati-hatilah dengan lisan Anda. Ia adalah ular yang mulutnya adalah mulut Anda. Ia akan membunuh Anda dengan racunnya setiap hari, bahkan setiap saat. Manusia terbunuh oleh pedang hanya sekali, namun manusia terbunuh oleh lisan beribu-ribu kali. Maka berhati-hatilah Anda dari tikaman lisan Anda sendiri. Ikatlah ia dengan tali syariat. Hiasilah ia dengan kalimat-kalimat baik, sehingga Anda akan bahagia bersama orang lain. Anggota badan akan binasa dengan kebinasaan lisannya, dan keselamatan anggota badannya tergantung pada keselamatan lisannya. Jika lisannya berkata baik, maka semua anggota badan akan ikut baik juga. Sebaliknya, jika lisan menyimpang dari kata-kata kebenaran, maka semua anggota badan akan bengkok. Anggota badan merupakan pelaksana terhadap apa yang diucapkan oleh lisan. Bab 1. Memelihara lisan. Jagalah lisan Anda. Wahai orang yang selalu memperlihatkan lembaran amal dan menginginkannya agar tetap putih bersih, berhati-hatilah Anda, supaya Anda tidak membuatnya tercoreng hitam karena lisan Anda. Lisan adalah jembatan pikiran dan ide untuk keluar dari tempat persembunyiannya yang ada di dalam akal dan pikiran ke dalam lembaran-lembaran amal. Maka, jadikan lisan sebagai penyebab menuju lembaran-lembaran amal kebaikan Anda, dan berhati-hatilah dari penyeberangan menuju tumpukan dosa-dosa dan kejelekan. Jadilah orang yang khawatir terhadap lisan dan terpleset lisan. Sesungguhnya terplesetnya kaki hanya mengeluarkan darah, sedangkan terplesetnya lisan bisa membinasakan manusia. Ketahuilah bahwa Anda akan dihitung atas perbuatan kecil dan besar. Anda diawasi oleh 2 pengawas yang tidak pernah lalai. Anda selalu diawasi, baik di kala tidur ataupun terbangun. Anda selalu diawasi. Dan kedua pengawas itu tidak pernah tidur. Setiap apa yang Anda ucapkan akan dicatat oleh mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 17 sampai ayat 18. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir berkata, Hasan al-Basri berkata, ketika membaca firman Allah, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Wahai anak Adam, aku telah menggelar untukmu lembaran, dan kalian diawasi oleh 2 malaikat yang mulia, satu di sebelah kananmu dan satunya lagi di sebelah kirimu. Malaikat yang berada di sebelah kananmu mencatat semua amal kebaikanmu. Adapun malaikat yang berada di sebelah kirimu mencatat semua kejelekanmu. Maka berbuatlah semaumu hingga kematian menjemputmu. Lalu dilipat lembaran amalmu. Kemudian lembaran amal tersebut digantungkan di lehermu saat kamu berada di alam kubur, hingga kamu dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surah Al-Isra ayat 13 sampai ayat 14. Lalu Hasan al-Basri berkata, demi Allah, ini adalah keadilan, karena Allah telah menjadikan pencatatan amal perbuatan dalam dirimu. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
bahwa dia menafsirkan firman Allah. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Apa yang diucapkan manusia, baik kejelekan ataupun kebaikan, semuanya ditulis. Bahkan kata-kata yang dia ucapkan seperti saya makan, saya minum, saya pergi, saya datang, dan saya melihat juga ditulis. Jika tiba hari Kamis, maka amal dan ucapannya dilaporkan. Kemudian ditetapkan apa yang baik dan apa yang buruk darinya, sementara yang lain dihapus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauhul Mahfuz. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad pernah mengadu kesakitan di saat dirinya sedang sakit. Kemudian dia diberitahu bahwa Imam Tawus pernah berkata, malaikat menulis segala sesuatu sampai ucapan rintihan rasa sakit. Maka Imam Ahmad berhenti tidak merintih lagi hingga ia meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila anak Adam masuk waktu pagi, maka semua anggota badannya tunduk pada lisan dan berkata, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Sesungguhnya kami ikut denganmu. Jika kamu lurus, maka kami juga lurus. Dan jika kamu bengkok, maka kami juga bengkok. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi. Ini artinya bahwa manusia ketika masuk waktu pagi, semua anggota badannya tunduk dan patuh terhadap lisan. Seakan anggota badannya mengharapkan dari lisan agar berkasih hati terhadap dengan bertakwanya kepada Allah. Karena akibat dari kesalahan lisan akan kembali kepada anggota badannya. Anggota badan akan binasa dengan kebinasaan lisannya. Dan keselamatan anggota badannya tergantung keselamatan lisannya. Jika lisan berkata baik, maka semua anggota badan akan ikut baik juga. Dan sebaliknya, jika lisan menyimpan dari kata-kata kebenaran, maka semua anggota badan akan bengkok. Anggota badan merupakan pelaksana terhadap apa yang diucapkan oleh lisan. Menjaga lisan berarti menutupi aib. Wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan lisan Anda. Ia adalah ular yang mulutnya adalah mulut Anda. Ia akan membunuh Anda dengan racunnya setiap hari, bahkan setiap saat. Manusia terbunuh oleh pedang hanya sekali, namun manusia terbunuh oleh lisan beribu-ribu kali. Maka berhati-hatilah Anda dari tikaman lisan Anda sendiri. Ikatlah ia dengan tali syariat. Hiasilah ia dengan kalimat-kalimat baik, sehingga Anda akan bahagia bersama orang lain. Jagalah lisan Anda, maka Anda akan terjaga. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Zakar berkata, kami diberitahu bahwa Qais bin Sa'ad dan Aqsam bin Saufi berkumpul. Kemudian Qais berkata kepada Aqsam, berapa banyak kamu temukan aib-aib dalam diri manusia? Aqsam berkata dan menjawab, sangat banyak sekali, hingga ia tidak bisa dihitung. Namun, yang dapat aku hitung sebanyak 8.000 aib. Dan aku menemukan satu perkara, jika kamu menggunakannya, maka kamu akan menutupi semua aib yang ada. Apa itu? Tanya Qais. Dan dia menjawab, menjaga lisan. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki meminta kepada Salman, berilah aku wasiat. Salman menjawab, jangan bicara. Orang yang hidup bersama manusia takkan sanggup untuk tidak bicara, sanggahnya. Kemudian Salman menjawab lagi, jika kamu berbicara, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak, lebih baik kamu diam saja.
Pentingnya menjaga lisan ini juga ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menafikan kebaikan dari setiap perkataan kecuali dari 3 perkara yang menjadi wadah semua kebaikan. 3 perkara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedekah. Dalam sedekah terdapat kebaikan dan keutamaan yang banyak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah adalah seperti 2 orang lelaki yang memakai 2 jubah dari besi dan kedua tangan mereka diletakkan di atas tulang dadanya. Setiap kali orang yang bersedekah ingin memberikan sedekahnya, maka tangannya meluas sehingga bekasnya tidak kelihatan. Dan setiap orang bakhil ingin bersedekah, maka semuanya mengerut dan kedua tangannya menempel pada lehernya. Dia berusaha untuk meluaskannya, namun tetap tidak bisa meluas. Hadis riwayat Bukhari. Perkara yang kedua, yaitu amar ma'ruf. Amar ma'ruf merupakan sebab kebaikan umat manusia dan rahasia diutusnya pada Rasul. Adapun yang dimaksud dengan perkataan amar ma'ruf adalah memberikan nasihat kepada seorang, namun jauh dari penglihatan dan pendengaran orang lain. Ini merupakan sopan santun yang paling mulia dalam memberi nasihat. Perkara yang ketiga, mendamaikan orang yang bersiteru. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau aku kabari tentang sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, sholat dan bersedekah? Para sahabat Nabi menjawab, mau ya Rasul. Rasulullah berkata, mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian Nabi menambahkan, sesungguhnya orang yang merusak hubungan orang lain adalah pencukur kebaikan agama. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Tirmizi. Apakah diam dituntut dalam setiap kondisi? Ya, meskipun orang yang sedikit berbicara akan sedikit salahnya, dan dalam diam sesaat terdapat keutamaan yang kalau ditimbang dengan berbicara, maka timbangannya akan lebih berat. Maka hal ini bukan berarti selamanya demikian. Terkadang dia menjadi tercela dalam kondisi tertentu, terutama dalam perbuatan yang menghantarkan kepada togoruk, kedekatan kepada Allah. Di antara diam yang dilarang adalah yang pertama, diam dalam ibadah tertentu. Diam dalam ibadah misalnya dalam manasik haji, iktikaf, dan puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang puasa dengan diam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, tiada keyatiman setelah bermimpi, tanda seorang telah balik, dan tiada diam sehari sampai malam. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, diam atas kebenaran. Diam atas kebenaran misalnya orang yang melihat kemungkaran lalu dia tidak mencegahnya, padahal dia mampu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel, tatkala salah seorang dari mereka berbuat kesalahan, maka ada orang yang melarangnya. Kemudian paginya, orang yang melarang duduk bersama orang yang berbuat kesalahan tersebut, ikut melakukan perbuatan yang telah dilarang. Makan bersama,
minum bersama seakan-akan tidak melihat kesalahan yang dilihat yang kemarin. Ketika Allah melihat mereka melakukan itu, maka Allah memberi kecurigaan dan kekhawatiran antara hati mereka. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa bin Maryam. Itu semua karena mereka telah bermaksiat dan mereka telah melampaui batas. Demi Allah yang menguasai jiwaku, kalian akan melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar serta menegakkan kebenaran, atau Allah akan menurunkan kekhawatiran di antara hati kalian, atau Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka. Hadis riwayat Abu Ya'la. Keutamaan diam. Ketahuilah bahwa lisan itu amat besar bahayanya. Tidak ada seorang yang bisa selamat darinya kecuali dengan diam. Oleh sebab itu, agama memuji sikap diam, bahkan menganjurkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, diam adalah kebijaksanaan dan sedikit orang yang mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Mansur Ad-Dailami. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghindari kejahatan kop-kopnya dan kop dan zab-zabnya dan lak-laknya, berarti ia telah menghindari dari semua kejahatan. Hadis riwayat Abu Mansur Ad-Dailami. Kop-kop adalah perut, zab-zab adalah kemaluan, dan lak-lak adalah lisan. Kebanyakan manusia akan binasa oleh ketiga syahwat ini. Dan dalam hal ini, penulis akan memfokuskan diri pada bahaya lisan. Bahaya lisan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, yakni ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling bisa menyebabkan seorang terjerumus ke dalam jurang neraka. Rasulullah SAW menjawab, 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa jadi yang dimaksud dengan mulut adalah bahaya lisan, sebab mulut tempatnya lisan. Bisa jadi pula yang dimaksud dengan mulut adalah perut, karena perut adalah sumbernya. Mu'adz bin Jabal berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita disiksa karena apa yang kita katakan? Maka beliau berkata, bagaimana engkau ini, wahai Ibnu Jabal? Manusia tidak terjumus dalam neraka kecuali karena apa yang dihasilkan oleh lisan mereka. Lebih lanjut, Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan rahmat kepada hambanya yang berbicara, lalu mendapatkan kemenangan, atau diam lalu selamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya bin Baihaqi. Maksud dari hadis di atas ialah, jika kita tidak bisa berkata yang membuat kita menjadi baik, maka kita harus diam, karena diam akan membuat kita selamat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mulia mana, diam atau banyak bicara? Para ulama berbeda pendapat manakala yang lebih diutamakan, diam ataukah bicara. Orang yang mengutamakan diam karena dia melihat bahwa diam terdapat keselamatan dan itu lebih baik baginya untuk terhindar dari fitnah ucapan. Orang yang mengutamakan bicara melihat bahwa bicara dalam kebaikan lebih utama daripada diam. Juga karena di dalam bicara tentang kebaikan terdapat keutamaan diam. Manfaat diam hanya kembali kepada diri sendiri, sedangkan manfaat bicara kembali kepada orang banyak. Pada hakikatnya, menggabungkan antara dua hal ini lebih baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang ucapan Luqman, jika diam itu dari perak, maka bicara dari emas. Ibnu Abbas menjawab, jika diam dari kejahatan adalah perak,
maka bicaralah dalam kebaikan adalah emas. Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, diam adalah tidurnya akal dan bicara adalah bangunnya akal. Tidak sempurna satu hal kecuali satu hal yang lainnya. Artinya harus ada diam dan bicara. Bicara tidak diperintahkan secara umum. Demikian juga dengan diam. Karenanya harus ada bicara dalam kebaikan dan diam dalam kejelekan. Dikatakan bahwa orang yang bicara dalam kebatilan adalah setan yang berbicara, dan orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua ucapan anak Adam adalah berbahaya dan tidak bermanfaat baginya kecuali amal ma'ruf atau nahi munkar atau zikir kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi.